Malam ini aku tidak bisa tidur padahal sudah jam 2 pagi. Mata ini masih susah dipejamkan. Aku mengingat kejadian di tempat parkir tadi siang. Entahlah apa yang terjadi padaku. Aku serasa dihipnotis. Aku tersenyum sendiri. Aku tak tahu apakah aku menikmatinya atau tidak. Arsat, kau membuatku melayang. Ku pegang bibir ini, rasanya gak hilang-hilang. Serasa bibir Arsat masih menempel di bibirku. Jika tidak ada orang lewat yang menegur, mungkin kita masih lama melakukannya. Aku jadi malu. Aku memegang dua pipiku dengan tangan. Pipiku serasa gembung karena aku terus tersenyum malu. Wajahku berseri-seri. Aku seperti orang gila saja, tersenyum sendiri mengingat kejadian ciuman dengan Arsat. Aku tersipu malu dengan menutup wajahku memakai kedua tangan. Apakah memang seperti itu rasanya ciuman? Aku sampai tidak bisa tidur begini. Aku belum pernah dicium siapapun. Baru kali ini bibirku disentuh cowok. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku langsung bangun, buru-buru mandi, dan memakai baju kerja serta jilbab yang sudah siap menggantung di lemari. Semalam setelah subuh, aku baru bisa tertidur, jadi sekarang aku kesiangan. Masa pimpinan kesiangan masuk ke kantor? Malu-maluin saja, apalagi kalau istri nanya kesiangan karena apa. Bisa bahaya. Aku harus jawab apa? Dia kan orangnya gitu. Nyebelin. Aku menggumpati diriku sendiri karena kesiangan. Begitu rapi, aku langsung menyambar tasku. Di bawah tangga, aku bertemu Bi Isa. Non, sudah bangun? Itu makanannya mau Nanti aku sarapannya di kantor saja, Bi. Sambil berjalan tergesa-gesa, aku langsung menuju ke mobilku dan melajukannya ke kantor. Untunglah sepanjang jalan lancar hingga aku cepat sampai di kantor. Ibu, tumben mah, Pak Hadi menyapaku, tapi aku langsung menyelanya. Maaf Pak, saya harus segera ke atas. Aku berjalan tergesa-gesa menuju ke lift. Di depan lift karyawan ada Mas Ari sedang berbincang dengan Arman. Aku segera berbalik dan menuju lift khusus eksekutif. Aku mendekati lift. Aneh, kok ada penjaga khususnya? Aku pun menghampirinya. Maaf Pak, ada apa ya? Tumben dijaga. Oh, Bu Ara, Pak Presdir ingin memastikan semuanya lancar, termasuk lift. Soalnya hari Senin akan hadir tim audit ke perusahaan ini. Oh, pantas saja dijaga. Aku melirik ke tombol lift. Lift sedang bergerak turun. Terus sekarang Pak Presdir di mana? Itu Bu, ada di dalam lift. Tadi naik, sekarang tuh liftnya turun. Tanpa permisi ke penjaga, aku langsung berlari ke tangga, takut ketahuan bapak kalau aku telat. Apes banget, mana sudah telat, nggak bisa pakai lift lagi. Pakai tangga, aku jadi ngos-ngosan kayak gini. Sekuat tenaga, aku naik dan tidak berhenti. Akhirnya sampai juga. Kakiku pegel banget, terasa berat untuk berjalan, tapi aku tetap memaksakan melangkah menuju ruanganku. Aku bernafas lega. Terlihat sepi, jadi aku tak akan malu. Di depan ruanganku, kulirik Rita. Dia tidak ada di tempat duduknya. Alhamdulillah. Dia nggak ada, mungkin sedang membuat teh. Aku pun tersenyum senang. Ketika hendak memutar gagang pintu ruanganku, ada yang menyapa. Bu Ara, tumben masuk. Mau lembur, Bu? Oh, ternyata Oge. Sekali lagi aku bernafas lega. Kukira isti jika dia, habislah aku. Tolong buatkan aku teh hangat. Gagang pintu kuputar. Kok dikunci sih? Gumamku. Maaf Bu Ara, saya kunci ruangannya. Jika Bu Ara mau lembur dan masuk, saya buka dahulu. Sebentar ya Bu, saya ambilkan kuncinya. Aku hanya heran saja. Tunggu, kenapa dari tadi kamu bilang lembur dan lembur? Itu Bu, sekarang kan libur. Jika masuk, hitungannya lembur. Libur? Aneh,
kenapa libur? Tanggal merah kah? Aku benar-benar gak bisa berpikir. Iya Bu, sekarang kan hari Sabtu. Sabtu? Sekarang hari Sabtu? Aku memandangnya dengan tak percaya. Iya Bu, tapi kenapa Papa dan Mas Ari masuk? Oh iya ya, tadi penjaga di lift bilang Senin mau ada tim audit datang. Kenapa aku jadi begini? Error begini. Jadi hari ini Sabtu, aku masih tak percaya. Aku pun membuka tas mencari HP dan sial, aku tak membawanya. Aku baru ingat semalam aku memainkannya di kasur karena lagi galau ingin menelpon Arsat, tapi gak kulakukan juga karena aku malu padanya. Akhirnya aku buka aplikasi biru berlogo F, tapi karena aku tidak berteman dengan Arsat, maka aku cari fotonya di status Juli. Ternyata benar ada foto Arsat di sana. Ku screenshot dan ku simpan. Makanya semalaman aku memandangi wajahnya. Aku mengeluarkan nafas kesal. Kulihat meja Lita, di sana terlihat kalender meja dengan tulisan Monday. Kebiasaan Lita di hari Jumat, dia akan menyobek kalendernya dan menyisakan hari Senin. Aku membuang nafas kasar, sebel. Aku pun berteriak, tak peduli meskipun ada orang di dekatku. Aku langsung terduduk lemas, menahan malu dan terisak. Bu Ara, ibu tidak kenapa-napa? Bu, tinggalkan aku. Setelah kepergian si mbaknya, aku merutuki kelakuanku yang tidak konsentrasi karena memikirkan Arsat. Aku masih saja sesenggukan dan bersujud. Setelah puas menangis, aku pun berdiri dan membasuh wajah ini. Kurapikan kembali jilbab yang telah kuacak-acak. Aku berjalan dengan gontai karena kakiku yang pegal ke lift. Di tempat parkir, aku pun bertemu Pak Hadi. Gak jadi lembur, Bu? Enggak, Pak. Aku langsung menuju mobil dan mengemudikannya menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, kulihat Isti dan Ikang sudah ada di ruang tengah bersama Arsat. Aku menghampiri mereka. Ra, kamu dari mana saja sih? Aku kesini, kamu keluar dengan tergesa-gesa. Udah gitu, pas aku telepon, gak kamu angkat-angkat. Ih, sebel tau Ra, kamu cuekin aku. Isti nyerocos saja. Kesal hatiku mendengar dia ngomel gak berhenti-berhenti. Aku tambah semakin capek dibuatnya. Aku telepon lagi dan lagi. Ternyata HP-mu ketinggalan. Bikin kesel aja kamu Rah. Aku hanya diam saja. Gak ada gunanya mendengarkan omelan Isti. Sejak dia hamil, sukanya ngocehin aku mulu. Kualihkan pandangan ini ke Arsat. Dia tersenyum dan memegang tangan ini mengajakku duduk di sampingnya. Seketika rasa capekku hilang, berganti perasaan hati yang berbunga-bunga. Aku membalas senyuman Arsat dan dia memberiku minuman seolah-olah dia tahu aku kecapean. Iya Rah, kok bisa kamu pergi tanpa bawa HP? Ikang menanyakan keheranannya karena tidak mungkin aku jauh dari gawaiku. Dia tahu apapun kusimpan di gawai pintar itu, termasuk jadwal kegiatan di kantor. Aku tadi ada perlu sebentar dan tak perlu membawa gawai. Buktinya aku cuma sebentar kan, gak sampai seharian. Aku ngeles biar mereka tak bertanya lagi. Kulihat Isti sudah asik memasukkan makanan ke mulutnya. Dasar bumil, pekerjaannya ngemil aja terus. Saat aku mau pinjem buku yang kemarin, masih ku baca Kang. Tadi aku taruh di tuh di situ. Arsat menunjuk ke buku yang ada di atas sofa, ujung sofa. Ikang berdiri dan mengambil buku tersebut, lalu duduk dan membacanya. Ra, tadi Mbak Yuyun menghubungiku. Siapa Mbak Yuyun? Aku seperti mengenal nama itu dan sering membaca nama itu, tapi entah di mana. Kau lupa? Aku mengangguk. Office girl di kantor. Arsat berbisik di telingaku. Aku langsung memandang wajahnya, kaget. Aku hanya bisa diam menelan ludahku. Gak apa-apa Ra, jangan malu. Kamu pasti capek kan?
Aku menundukkan kepala malu kepada Arsad. Dia berkata bahwa kamu menangis sambil sujud. Maaf Ra, kau seperti itu karena aku. Aku langsung memandang Arsad. Dia tersenyum manis kepadaku. Ah Arsad, kau membuatku terpana. Kau panah aku tepat di hatiku. Kami pun saling melempar senyum. Sweet, romantis kali kalian. Padahal ada kita di sini. Is, pulang yuk. Ikang menarik tangan Isti yang masih sibuk dengan cemilannya. Isti pun berhenti dan mengikuti Ikang. Kita salah waktu main ke sini, Is. Kami berdua sangat terkejut. Stop, tunggu, jangan pulang. Kalau mau main, main saja. Arsad berdiri dan mencegah mereka untuk pulang. Sementara aku diam saja, tetap duduk di tempatku. Tenang Sat, jangan panik, lanjutkan saja. Kami mau nge-mall dulu, ya kan Is? Isti mengangguk, padahal ku tahu mereka memang tak mau mengganggu kami. Aku hanya bisa tersenyum sendiri. Maaf sudah membuat kalian tak nyaman di rumahku. It's okay Sat, lain kali masih ada waktu. Ikang mengacungkan jempol kanannya sambil berjalan menuju ke pintu, sementara tangan kirinya menggandeng Isti. Arsad menghampiriku dan kita duduk berhadapan. Maaf, aku hanya mengangguk pelan dan menunduk malu. Rah, kenapa dadaku terasa tak karuan seperti ini? Oh, jantungku semakin cepat berdetak. Rah, tangan Arsad sudah mengelus pipi ini. Aku menahan napas dan menggigit bibir. Dadaku berdesir kembali. Dia mau ngapain ya? Arsad memajukan kepalanya dan aku pun memejamkan mata. Ini rujakannya sudah siap, Den. Kami berdua terkejut dan salah tingkah. Kami langsung duduk seperti semula, berdampingan. Kami kikuk sendiri. Oh, maaf Den, Non, saya nggak tahu. Bi Isa menundukkan kepalanya dan langsung berbalik membawa rujakannya kembali ke ruang makan. Arsad langsung berdiri dan berlari mengejar Bi Isa. Nggak apa-apa Bi, kita yang minta maaf. Sini, mana rujakannya? Arsad mengambil rujakan di tangan Bi Isa dan menghampiriku sementara Bi Isa menuju dapur dengan malu. Ra, mau? Enggak aku mau sarapan. Arsad tersenyum, dia tahu aku ngambek. Aku pun berlalu menuju ruang makan untuk sarapan. Bersambung ke bab selanjutnya.